Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya mau rindu kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita dari Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Cukup panjang, tapi ini satu tema yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya bacakan bagi kita. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, saya ulangi ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita berbahagia yang mendengar, membaca, dan merenungkan, melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu bagi kami, kekuatan untuk kami boleh semakin mengalami kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk mendengar Engkau berbicara. Sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu, pakai kami semua menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan Kristen Bapak Ibu, ya, kata kemenangan biasanya itu dikaitkan dengan keberhasilan, ya, dalam pekerjaan, prestasi yang terus menanjak, usaha dan studi yang diberkati Tuhan. Namun dalam hal berkemenangan yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita menghadapi kemenangan dalam menghadapi pergumulan yang syarat tantangan. Makanya saya beri judul renungan kita ini adalah rahasia hidup berkemenangan. Rahasia Rasul Paulus bagaimana dia hidup berkemenangan. Saudara Tuhan, orang percaya kepada Kristus sebenarnya pasti sanggup bertahan di tengah-tengah tantangan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pagi hari ini dari pembacaan kita yang 10 ayat ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, saya mau mengambil rema 3 hal yang menjadi rahasia sebelum kita menjadi pemenang menghadapi tantangan yang dan terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama saya lihat dari ayat yang ke-10 sampai 12. Rahasia pertama Bapak Ibu, saudara dan saya
kita harus hidup tidak bergantung kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Itu rahasia pertama. Kita tidak hidup dalam situasi kondisi. Kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 10 sampai 12 ini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertemu kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kemudian ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi dari ayat ini jelas sekali Bapak Ibu, Paulus yang adalah Rasul Tuhan, yang sebelum dia bertobat adalah tokoh yang terkenal ahli hukum Taurat, orang yang disegani. Tapi waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengalami banyak hal karena misi dan pelayanannya kepada Tuhan. Dan kesempatan ini waktu dia menulis surat ini Bapak Ibu. Dan saya mau katakan dan saya belajar Bapak Ibu, tema kitab Filipi ini adalah sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Sepertinya Rasul Paulus ada di tempat yang enak waktu menulis firman ini. Tetapi tidak Bapak Ibu, dia ada dalam penjara. Dia mengalami penderitaan yang sangat di penjara itu. Tapi dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi atau kepada kita Bapak Ibu. Bagaimana bahwa di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada sukacita besar, ada kemenangan. Itulah sebabnya dia berbicara di sini tentang hidupnya, tentang pelayanannya, bagaimana dia di penjara tetapi dia tetap bersukacita. Jadi memang Bapak Ibu kalau misalnya dia di penjara karena kesalahannya atau karena dosa dia, itu tapi ini bukan. Dia karena misi memberitakan firman Tuhan, dia boleh terus mengalami penderitaan dan dia berkata di sini, aku tetap bersukacita mendengar ya jemaat di Filipi yang disampaikan kabar oleh Epafroditus. Jadi saudaraku di Kristus itu dikatakan dari beberapa ayat bahwa dia betul-betul bersukacita. Ya ayat 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ayat 2, ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 dan ayat 18, aku berkelimpahan. Padahal situasi kondisinya waktu itu dia ada dalam penjara, tetapi dia tetap bersukacita, belajar mencukupkan di segala keadaan, siap menanggung perkara. Dia ada berkelimpahan Bapak Ibu. Jadi jelas di sini hidup Rasul Paulus tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Dia bergantung, dia percaya kepada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang menyelamatkan dia, Tuhan yang mengutus dia untuk pekerjaan ini. Saudaraku, saya mau memperkenalkan dua alat kepada saudara. Sama-sama pengukur suhu. Yang pertama namanya termometer. Termometer itu Bapak Ibu adalah pengukur suhu berapa panas dingin seseorang gitu ya. Ditempel biasanya di tempat-tempat tertentu gitu ya. Kemudian dia berubah Bapak Ibu. Misalnya panasnya suhu di luar misalnya 39, dia jadi 39 juga. Suhu di luar 36, dia berubah 36 juga. Itu termometer. Tapi ada satu alat lagi Bapak Ibu adalah namanya termostat. Termostat itu dia adalah sama pengukur suhu juga. Tetapi dia adalah mengukur suhu. Dia tidak berubah. Dia tetap gitu. Tapi waktu dia ada, termostat ini ada, dia mengubah suhu sekitarnya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu saudara Kristus. Harusnya kita pilih, kita hidup seperti alat termostat Bapak Ibu. Kita yang mengubah keadaan. Kita mengubah situasi dan kondisi. Bukan kita yang berubah seperti termometer Bapak Ibu. Dalam segala keadaan seperti nyanyian kita tadi. Berlimpah atau kekurangan. Dalam kesesakan atau kesusahan. Kita ingat kita anak Tuhan. Kita percaya Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Kitalah yang mengubah keadaan itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang berubah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya ikan laut. Dia ada di air asin tapi dia tidak pernah berubah. Bahkan dia menjadi berkat dalam kehidupan manusia Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini jelas sekali. Oleh sebab itu mari kita belajar Bapak Ibu. Dalam situasi dan kondisi kita tidak pernah Bapak Ibu berubah. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap memuliakan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 12 sampai 13. Dikatakan di sini,
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan. Segala perkara itu tanggung dalam Dia yang beri kuasa. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki rahasia hidup berkemenangan Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan diri kita sendiri. Jangan andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak seberapa Bapak Ibu. Tapi andalkanlah Tuhan yang kuat. Tuhan yang luar biasa. Paulus sungguh jelas Bapak Ibu. Dia dalam hidupnya mengandalkan bukan pemberian daripada jemaat itu Bapak Ibu. Tapi dia dalam hal dia terus tahu bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia agungkan itu Allah yang sanggup dan siap untuk diandalkan. Saya pernah mendengar cerita Bapak Ibu bagaimana Evander Holyfield ya waktu bertinju dengan Mike Tyson yang begitu luar biasa sekali. Semua orang mengagumkan Mike Tyson akan menang. Nah, ini kami yang generasi apa ya lama gitu ya usia 50-an ke atas itu tahu itu ya semuanya. Tapi yang muda-muda mungkin tahu dari ceritanya saja atau googling ya. Itu Evander Holyfield itu dia penantang Mike Tyson. Mike Tyson yang rasa kesal sekali waktu itu. Tapi Evander Holyfield menulis di pakaiannya. Dia mengandalkan Tuhan untuk melawan Mike Tyson. Apa yang terjadi dalam beberapa pukulan, ya Mike Tyson roboh. Raksasa yang badannya udah digenggam-genggamkan selama ini dia roboh Bapak Ibu karena Evander Holyfield mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita dalam hidup kita Bapak Ibu, andalkanlah Tuhan kita, Allah kita terlebih besar. Jangan andalkan kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya tidak seberapa Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa rahasia hidup berkemenangan menurut firman Tuhan ini? Adalah bagaimana saudara dan saya meyakini janji-janji Allah yang tidak pernah berubah. Dikatakan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Sepertinya ini memang kita tidak melakukan apa-apa ya. Pokoknya Tuhan sediakan saja. Tapi tidak Bapak Ibu. Perhatikan ayat 17 sampai 18. Ya dikatakan di ayat ini Alkitab ini Bapak Ibu bagi kita. Ayat 17 dan 18 dari pasal 4 ini dikatakan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman. Jadi sebenarnya dalam hidup kita Bapak Ibu, selalu berlaku hukum tabur tuai. Semakin banyak yang kita lakukan untuk Tuhan, semakin banyak yang kita terima. Dan janji-janji Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah belajar Bapak Ibu dan saya tahu ada ribuan janji Tuhan dalam firman ini untuk saudara terkait. Bagian kita adalah meyakini janji Allah yang tidak pernah berubah itu. Maka itu akan terjadi bagi kita. Kita harus angkat iman kita harus percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan terus akan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah dalam hidup kita ini Bapak Ibu kita harus pegang rahasia hidup berkemenangan. Yang pertama, jangan pernah berubah Bapak Ibu. Jangan pernah berubah. Kita harus tahu jangan situasi kondisi yang mengubah hidup saudara. Yang kedua, andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, yakin janji Tuhan pasti tidak berubah bagi kita. Kita yang suka berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia setia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.